Semangat kemerdekaan sebagai hak segala bangsa, anti penjajahan, yang mengusung pri kemanusiaan dan pri keadilan, One Piece seiring, sejalan, satu frekuensi dengan nilai Pancasila dan pembukaan UUD 1945. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, ada apa dengan bendera One Piece? Mengawali Agustus seperti biasanya, seluruh penjuru negeri dipenuhi nuansa merah putih dan bertaburan bendera kebangsaan Indonesia. Hal ini merupakan kewajiban setiap warga di 17 Agustus untuk memperingati Hari Kemerdekaan, yang di tahun ini genap berusia 80 tahun. Namun menariknya, di tengah antusias itu justru viral bendera lain. Ramai beredar pemasangan bendera serial anime asal Jepang, One Piece, yang mengundang reaksi besar dari banyak kalangan. Sederet nama politisi nasional ikut menyoroti polemik tren ini. Respon para politisi tersebut umumnya mengaitkan bahwa tindakan warga ini menurunkan marwah bendera, perjuangan, dan mencederai simbol negara. Lebih lagi, ada pejabat negara yang menyatakan bahwa ini adalah cerminan dari lemahnya pemahaman generasi muda terhadap ideologi Pancasila dan upaya provokasi untuk memecah belah bangsa. Karena kemerdekaan tak cukup dirayakan, ia harus dirasakan. Barangkali inilah nilai yang ingin disampaikan para nakama, pelaku pemasangan bendera One Piece, tepatnya bendera Jolly Roger, kepada negara yang disambut tudingan negatif oleh pemerintah. Respon pemerintah ini mirip Marin, Gorosei, Tenryubito sebagai pihak antagonis yang ketar-ketir tatkala melihat bendera berlatar hitam dengan ikon tengkorak bertopi jerami itu. Bagi nakama atau yang mengikuti kisah serial komik dan anime One Piece dengan main karakternya bernama Monkey D. Luffy, menikmati cerita perjuangan menjadi raja bajak laut yang melawan pemerintahan dunia sangat menginspirasi. Apalagi narasi dan pengemasan sang penulis dan ilustrator Eiichiro Oda begitu epik dan seru. Tapi bagaimana dengan tuduhan negatif dari para politisi? Bahkan terdapat ancaman atau konsekuensi hukum bagi pelaku pemasangan bendera One Piece. Benarkah aksi ini adalah penghinaan terhadap perjuangan kemerdekaan dan dapat memecah belah bangsa? Sebenarnya apa persoalan yang ada di balik fenomena ini? One Piece merupakan karya fiksi yang syarat nilai. Saking kompleksnya cerita dari 1130-an episode yang terkelompokkan dalam belasan arc dan beberapa saga, setidaknya per Agustus di tahun ini. Nilai-nilai yang tersampaikan juga beragam. Namun, sepengetahuan umum, perihal karya fiksi, kita dapat menelusuri konteks situasi dan latar belakang penulis yang melahirkan karya tersebut. Sensei Eiichiro Oda lahir dan besar di Jepang, dengan dinamika sosial, ekonomi, politik yang kompleks. Tak menutup kemungkinan kisah dan karakter dalam One Piece lahir terinspirasi dari sejarah dan situasi dunia yang penulis amati. Ia membicarakan rasisme, pentingnya informasi, ketidakadilan tatanan dunia, otoritas yang menindas, perang dan penaklukan, hingga simpati dan kehendak individu untuk bebas melakukan apa yang diinginkan. Meskipun dapat ditafsir memiliki dimensi ideologi, ekonomi, dan politik, One Piece tidak secara tegas menyampaikan nilai utama yang diusung main karakternya, Luffy. Namun pesan individualisme, liberalisme, anti-otoritarianisme begitu mencolok. Di saat bersamaan, Luffy dan para kru topi jerami menekankan semangat kolektivisme, yaitu ikatan relasi yang disebut nakama.
Oda Sensei memilih menggunakan kata persahabatan, kolega, teman akrab, dalam bahasa Jepang ini nakama, sebagai sebutan untuk para kru topi jerami hingga kemudian menjadi sebutan untuk para penggemar One Piece. Daripada memakai kata teman atau kenalan biasa, penggunaan kata nakama secara spesifik menggambarkan bahwa ada tujuan bersama yang mengikat sebuah pertemanan. Oleh karena itu, para penonton akan lebih merasa relate dan menemukan relevansi nilainya dengan kehidupan nyata karena yang di-highlight adalah perasaan kolektif dan emosi manusia. Ketika perasaan untuk berjuang dan berekspresi bebas yang diikat oleh perasaan bersama di tengah situasi ketidakadilan struktural seperti dikisahkan dalam serial One Piece, nilai ini menemukan kenyataannya pada situasi negeri ini, yaitu Indonesia. Hal inilah yang salah kaprah dibaca oleh politisi dan pejabat negara. Pasalnya, tuduhan potensi makar dan menurunnya ideologi Pancasila bukan disebabkan oleh nilai yang diusung dalam One Piece. Semangat perlawanan muncul justru karena kenyataan Indonesia lah yang menyentuh kesadaran kaum muda tentang semangat kemerdekaan dan cita-cita Pancasila. Kemudian beresonansi atau dibangkitkan lagi melalui pesan yang dibawa One Piece. Semangat kemerdekaan sebagai hak segala bangsa, anti penjajahan yang mengusung pri kemanusiaan dan pri keadilan, One Piece seiring, sejalan, satu frekuensi dengan nilai Pancasila dan pembukaan UUD 1945. Justru yang membuat cita-cita, fondasi, dan falsafah hidup berbangsa dan bernegara ala Pancasila menjadi melenceng adalah pemimpin dan penyelenggara negara yang korup dan kebijakannya yang tidak pro terhadap rakyat. One Piece menemukan momentum sebagai simbol kritik moral dan kreatif. Penggunaan simbol dan bahasa sebagai media kritik sudah menjadi alternatif masyarakat Indonesia. Misalnya penggunaan istilah negeri Wakanda dan juga warga plus 62 yang lazim digunakan untuk mengasosiasikan Indonesia. Hal ini untuk menghindari unsur normatif dalam hukum pidana. Narasi yang menyudutkan nakama dalam tren ini dengan tudingan bahwa lemahnya pemahaman terhadap ideologi Pancasila mencederai simbol negara hingga upaya-upaya provokasi untuk memecah belah bangsa adalah cerminan dari lemahnya para pemimpin negara atau para politisi dalam melihat persoalan besarnya. Tentu nilai historis perjuangan dalam Dwi Dharma Sang Saka Merah Putih dapat tereduksi akibat kondisi Indonesia yang pemimpinnya korup dan tidak memperhatikan anak muda. Merah Putih tak lagi terlihat mewakili nilai perjuangannya, tetapi mengasosiasikan keadaan Indonesia hari ini, korup dan timpang. Negara untuk segelintir orang, bukan untuk semua orang. Ekspresi dan unek-unek kaum muda yang resah melihat tingkat pejabat, pajak meningkat, pengangguran, dan langkanya lapangan kerja justru terwakili melalui nilai-nilai yang terkandung dalam bendera Jolly Roger. Nilai libertarian ala kru topi jerami dalam One Piece yang anti terhadap otoritas tumbuh subur dan mengakomodasi kritisme generasi muda Indonesia. Keresahan anak muda atas situasi Indonesia dan ekspresi kritisme melalui simbol bendera Jolly Roger menemukan momentumnya pada peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Bahkan justru diviralkan sendiri oleh pejabat negara yang tidak paham. Pejabatlah yang memecah kisru ini. Kecolongan para politisi ini menguak betapa kuatnya pengaruh intelektual asing di Indonesia. Wibu, demikian pula fans K-pop, seperti halnya penggemar sepak bola, merupakan kekuatan politik yang tersembunyi. Ketika nakama membela diri dan dibela banyak orang, belakangan baru menyusul aksi klarifikasi para politisi tersebut. Jadi tuduhan negatif bagi nakama oleh bendera ikoniknya dinaikkan bersama Sang Saka Merah Putih, selain sebagai ekspresi latah dan FOMO, para pejabat, kelakuan itu menggambarkan ketidakpahaman pada Pancasila, ketidakcintaannya pada negeri dan generasi muda,
serta dapat dipandang sebagai sikap anti kritik dan usaha membela diri atas ekspresi yang dibendung. One Piece bukan hanya anime atau komik bocah yang tanpa pesan nilai, ideologi dan politik. Ia telah dibaca dan ditonton sejak generasi milenial Indonesia masih kanak-kanak, remaja, dan dewasa. Keberadaannya pun di komik, jagat maya, TV, internet, hingga merchandise tidak hanya hiburan semata. Ia adalah wujud soft power, diplomasi budaya Jepang, serta strategi ekonomi kreatif yang memanfaatkan Indonesia sebagai pasar konsumen. Bicara soft power, merupakan strategi negara yang berbeda dengan hard power. Penggunaan kemampuan untuk mengontrol dan mempengaruhi pikiran serta tindakan pihak lain dalam memanfaatkan atau mengorganisasikan kekuatan dan informasi yang bersifat memaksa itu disebut hard power. Sementara soft power cenderung berkarakter inspirasional, yaitu mempengaruhi pihak lain dengan kekuatan kecerdasan emosional seperti membangun ikatan melalui karisma, komunikasi persuasif, daya tarik ideologi visioner, serta pengaruh budaya yang membuat pihak lain terpengaruh. Anime, manga atau komik, game, film, musik, fashion, dan sebagainya merupakan industri kreatif yang mendongkrak ekonomi Jepang. Penciptaan lapangan kerja di satu subsektor industri kreatif saja, misalnya anime, itu sangat meningkat. Dibutuhkan banyak penulis, ilustrator, animator, pengisi suara, komposer musik, manajemen produksi, dan banyak lagi. Dari penciptaan ide kreatif yang menjadi lokomotif industri lainnya ikut bergerak. Pariwisata bergerak, makanan, merchandise, dan juga lain-lain. Untuk One Piece saja, laporan di tahun 2020 hanya di sektor pariwisata itu dengan mendirikan patung Luffy, karakter utama di One Piece, pemerintah lokal Jepang memperoleh keuntungan tahunan sekitar 2,6 miliar yen dari kunjungan wisatawan ke patung tersebut. One Piece, satu di antara banyaknya intellectual property asal Jepang yang sukses lebih dari 20 tahun menjajah pasar industri kreatif di Indonesia adalah wujud dari ketidakmerdekaan kebudayaan nasional kita. Masuknya One Piece dan intellectual property Jepang lainnya di Indonesia bukan terjadi begitu saja. Di Indonesia, masuknya soft power Jepang dimulai dari hadirnya The Japan Foundation yang bergerak di sektor pendidikan, terutama pertukaran budaya dan pendidikan bahasa. Sejak 1974, waktu yang tidak jauh dari sentimen mahasiswa Indonesia terhadap Jepang dalam peristiwa Malari 1974. Hal itu penting dicatat di awal karena terkait cara Jepang mendelivery nilai budayanya melalui transisi bahasa dan injeksi nilai budaya dalam kemitraan antar negara. Soft power dari periode tersebut hingga kini, kita mengenal Astro Boy, Ultraman, Gundam, Samurai X, Ninja Hattori, fenomena kawaii melalui Hello Kitty, kemudian ada Dragon Ball, Shinchan, Doraemon, Naruto, dan lainnya adalah wujud dari kebijakan soft power pemerintahan Jepang yang secara sadar dan serius menempatkan industri kreatif sebagai posisi strategis hingga sangat dominan dan ekspansif termasuk sampai ke Indonesia. Generasi milenial, bahkan Gen X Indonesia adalah segmen pasar industri konten Jepang yang sudah terpapar lama. Belum lagi kekuatan soft power Barat, serta Cina, India, juga ada Korea. Oleh karenanya, ide dan imajinasi generasi muda yang terinfeksi nilai-nilai asing adalah wajar. Kita telah dijajah sekian lama karena negara tidak punya dukungan terhadap industri konten nasional. Alih-alih improvisasi konten asing, negaralah yang membuka keran penjajahan ini selama puluhan tahun. Dalam keadaan sejak dahulu Indonesia tidak punya concern terhadap industri budaya dengan memaksimalkan strategi soft power. Absennya negara dalam melindungi sampai mempromosikan kekayaan intelektual lokal yang link edge dengan lintas sektor seperti yang dilakukan Jepang
Padahal kita tidak kekurangan model kebudayaan. Jangan heran jika kita terpapar dan terjajah kekayaan intelektual asing sampai sekarang. Satu hal lagi yang amat disayangkan terkait bagaimana negara memperlakukan kekayaan intelektual asing sangat istimewa, sementara abai terhadap kekayaan intelektual nasionalnya. Bukankah ini lebih mengangkat bendera negara lain ketimbang bendera nasional yang dijahit oleh anak bangsa sendiri? Kita tahu bahwa wakil presiden merupakan representasi generasi milenial. Mestinya persoalan ini menjadi perhatian khusus beliau. Apalagi simbol-simbol kekayaan intelektual industri konten, dalam hal ini One Piece dan Naruto, pernah dia gunakan dalam kampanye untuk meraup suara milenial. Tapi nampaknya wakil presiden milenial kita sudah away from keyboard. Ketidakpedulian itu terlihat dari sektor industri game, sektor industri kreatif yang paling diminati anak muda. Berdasarkan catatan Kominfo di tahun 2023, terdapat 183 juta pemain game di Indonesia, di mana 88%-nya merupakan generasi milenial, Gen Z, dan juga Gen Alpha. Industri game sendiri menghasilkan transaksi 31 triliun rupiah di tahun 2022, hampir 10 kali lipat industri film nasional. Bahkan, meski telah ada upaya yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2024 tentang percepatan pengembangan industri game nasional, belum terlihat dampak majunya. Mirisnya, justru game asing, Mobile Legends yang dipromosikan di dalam negeri, bahkan menggunakan APBN dan APBD hingga masuk dalam kurikulum pendidikan di sekolah. Sementara game nasional seperti Lokapala dan sebagainya tidak mendapatkan perhatian. Situasi yang mirip kolonialisme yang menggunakan tangan-tangan feodal untuk menindas rakyatnya secara halus. Singkatnya, fenomena One Piece versus Merah Putih adalah cerminan Indonesia masih terjajah dan belum berdaulat atas kebudayaan. Krisis kebudayaan ini bukan karena rakyat dan anak muda yang tidak nasionalis, tetapi krisis budaya justru karena pemimpin dan penyelenggara negara yang korup dan tidak patriotik. Serta yang terpenting, kita tidak memiliki strategi soft power dan abai terhadap kebudayaan sebagai arah pembangunan nasional. Wallahu a'lam bishawab.